Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang mengejutkan dan penuh misteri tentang seorang peternak ayam di kaki Gunung Merbabu yang terkejut ayamnya bertelur emas. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat semuanya dari segala penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merbabu, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Darto. Desa itu yang bernama Desa Karangjati dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam. Namun, kehidupan di sana jauh dari kata mudah. Ladang-ladang kecil bergantung pada kemurahan musim, dan jika hujan terlambat datang, hasil panen pun sering tak mencukupi. Pak Darto adalah pria paruh baya yang dikenal ramah dan selalu menyapa siapapun yang ia temui. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Surti, di sebuah rumah kayu kecil yang tampak bersahaja namun hangat. Mereka tidak dikaruniai anak, sehingga hari-hari mereka diisi dengan mengurus ladang dan beberapa ekor ayam peliharaan yang menjadi sumber telur untuk dijual di pasar. Meski hidup sederhana, Pak Darto dan Bu Surti selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Suatu pagi, ketika embun masih menempel di daun-daun padi, Pak Darto memutuskan untuk mencari kayu bakar di hutan yang berada tak jauh dari desa. Ia membawa sabit dan keranjang anyaman yang biasa ia gunakan. Hutan itu, meski tampak tenang, sering dianggap angker oleh warga desa. Banyak cerita tentang makhluk halus yang tinggal di sana. Namun, Pak Darto tidak pernah gentar. Baginya, hutan adalah bagian dari kehidupannya sebagai petani. Saat tengah memotong ranting-ranting kering, telinganya menangkap suara lemah, seperti suara binatang kecil yang kesakitan. Dengan rasa ingin tahu, Pak Darto mengikuti suara itu hingga ia menemukan seekor ayam yang tergeletak di antara semak-semak. Ayam itu tampak berbeda dari ayam biasanya. Bulunya bersinar keemasan, seperti berkilauan terkena sinar matahari pagi. Masya Allah, kok ada ayam seindah ini di tengah hutan? Jangan-jangan ini milik seseorang, gumam Pak Darto dalam hati. Namun, melihat ayam itu terluka di sayapnya, hati nuraninya tidak tega untuk meninggalkannya. Dengan hati-hati, ia membungkus ayam itu dengan kain yang ia bawa dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, Bu Surti terkejut melihat suaminya membawa seekor ayam yang begitu cantik. "Lah, ini ayam dari mana, Pak?" tanyanya sambil menatap ayam itu dengan heran. "Aku nemu di hutan, Bu. Kayaknya ayam ini terluka. Niatku cuma mau nolongin. Kasihan kalau dibiarkan di sana," jawab Pak Darto sambil meletakkan ayam itu di atas tikar. Bu Surti mengangguk. Meskipun mereka miskin, hatinya juga penuh belas kasih. "Ya sudah, kita rawat dulu. Siapa tahu ada yang mencarinya nanti." Hari-hari berlalu dan ayam itu mulai pulih. Pak Darto dan Bu Surti merawatnya dengan penuh perhatian. Mereka memberinya makan dan membersihkan luka di sayapnya hingga sembuh total. Ayam itu pun mulai bertingkah laku seperti ayam biasa. Meski bulunya yang keemasan tetap membuatnya tampak istimewa. Suatu pagi, saat Pak Darto hendak memberi makan ayam-ayam di kandang, ia terkejut melihat sesuatu yang tidak biasa. Di tempat ayam emas itu biasanya bertengger, terdapat sebuah telur. Namun, bukan telur putih atau cokelat
seperti biasanya. Telur itu berwarna kuning keemasan, bersinar seperti logam mulia. "Masya Allah, Bu Surti, cepat ke sini!" seru Pak Darto dengan suara bergetar. Bu Surti yang sedang menumbuk padi di dapur segera berlari ke arah suaminya. "Ada apa, Pak?" tanyanya sambil menghapus keringat di dahinya. Namun begitu melihat telur emas itu, matanya membelalak. "Ya Allah, Pak, ini telur emas." Pak Darto memandangi telur itu dengan bingung. Ia memutar otak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ayam ini bukan ayam biasa, Bu. Mungkin ini ayam dari kahyangan," katanya setengah berbisik, takut ayam itu mendengar dan pergi begitu saja. Malam itu, Pak Darto dan Bu Surti duduk di amben kecil di ruang tengah mereka. Telur emas itu diletakkan di atas kain batik. Keduanya saling berpandangan, penuh rasa syukur sekaligus bingung. "Bu, kira-kira kita harus gimana dengan telur ini?" tanya Pak Darto. "Jangan bilang siapa-siapa dulu, Pak. Takutnya nanti ada orang yang serakah dan malah membawa masalah buat kita," jawab Bu Surti dengan nada serius. Pak Darto mengangguk. Ia tahu betul desa kecil ini meski damai tidak luput dari orang-orang yang suka iri. Dengan hati-hati, ia menyimpan telur itu di sebuah tempat rahasia. Dalam hati, ia berjanji akan menjaga ayam emas itu seperti keluarganya sendiri. Sejak saat itu, kehidupan Pak Darto perlahan mulai berubah. Ayam emas itu terus bertelur setiap beberapa hari sekali, dan telur-telur itu mereka jual ke seorang saudagar di kota tanpa menarik perhatian siapapun. Namun, seperti api yang menyala di tengah gelap, keajaiban ini perlahan-lahan mulai mengundang perhatian, dan tak semua perhatian datang dengan niat baik. Pak Darto kini seperti sosok yang baru. Kehidupan yang dulu penuh perjuangan telah berubah. Setiap kali ia memandang ayam yang bertengger di kandangnya, ada rasa syukur dan kekaguman yang bercampur menjadi satu. Telur emas yang dihasilkan ayam itu menjadi sumber rezeki tak terduga, dan Pak Darto tahu betul bagaimana memanfaatkan keberuntungannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Telur-telur itu dijualnya ke kota terdekat, jauh dari desa kecil tempat ia tinggal. Dengan uang yang diperoleh, Pak Darto perlahan membangun hidupnya. Rumahnya yang dulunya reot dengan atap bocor dan dinding yang lapuk, kini tampak megah dengan cat baru dan pagar kayu yang kokoh. Halaman rumah yang tadinya penuh semak belukar kini tertata rapi, dihiasi bunga-bunga warna-warni yang menarik perhatian. Pak Darto juga membeli sebidang tanah di pinggiran desa untuk bercocok tanam. Ladang itu menjadi simbol kemakmuran barunya, dipenuhi tanaman yang tumbuh subur di bawah sinar matahari. Namun, di balik perubahan yang mencolok itu, ada bisik-bisik yang mulai terdengar di kalangan warga desa. Bu Sari, seorang tetangga yang dikenal pandai merangkai cerita, menjadi pusat perhatian. Ia mengamati setiap perubahan di rumah Pak Darto dengan mata yang tajam dan hati yang penuh rasa ingin tahu. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Pikirnya sambil memandangi rumah Pak Darto yang kian indah. Ia mulai menyebarkan cerita-cerita tentang keberuntungan misterius Pak Darto. Mungkin dia menemukan harta karun, katanya kepada seorang tetangga. Atau mungkin dia punya ilmu gaib yang membuatnya kaya mendadak. Cerita-cerita itu dengan cepat menyebar. Desa kecil yang biasanya tenang mulai dipenuhi dengan spekulasi. Pak Darto yang menyadari adanya perhatian lebih terhadap dirinya, berusaha tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok. Ia tetap menyapa tetangga dengan ramah dan membantu mereka yang membutuhkan. Meski di balik kebaikannya, ia merasa ada mata-mata yang terus mengawasi. Namun, Bu Sari tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk mengintai rumah Pak Darto pada malam hari. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan setapak menuju kandang ayam. Dari celah pagar, ia melihat ayam yang tampak biasa saja.
Tetapi Bu Sari merasa ada sesuatu yang ganjil. Sayangnya, ia tidak menemukan bukti apapun yang dapat mendukung kecurigaannya. Namun, itu tidak menghentikan Bu Sari. Ia terus mengarang cerita, kali ini lebih liar daripada sebelumnya. Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga seorang saudagar kaya bernama Pak Raji. Ia dikenal sebagai pria tamak yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Ketika mendengar cerita tentang ayam Pak Darto, hatinya langsung dipenuhi ambisi. Jika ayam itu benar-benar menghasilkan telur emas, aku harus memilikinya, pikirnya. Tanpa membuang waktu, ia mengutus seorang kepercayaannya untuk menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Sementara itu, Pak Darto mulai merasa tekanan yang semakin besar. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari tetangganya. Ia bahkan mendengar beberapa orang berbisik saat ia melintas di jalan desa. Ketakutan mulai menyelinap di hatinya. Bagaimana jika seseorang mengetahui rahasia ayam ini, pikirnya. Ia menjadi lebih waspada, menyimpan telur emas dengan lebih hati-hati, dan hanya menjualnya pada orang-orang tertentu yang dapat ia percayai. Namun, semua kehati-hatian itu tidak cukup untuk menghentikan gelombang rasa iri dan keserakahan yang mulai melanda desa. Pak Raji, yang tidak sabar menunggu informasi dari utusannya, memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dengan alasan ingin membeli hasil panen, ia datang ke rumah Pak Darto. Tatapannya menyapu setiap sudut rumah dan ladang, mencari tanda-tanda keberuntungan yang mencurigakan. Pak Darto, meski merasa waspada, tidak dapat menolak kedatangan saudagar kaya itu. Ia menyuguhkan teh dan makanan ringan, berusaha bersikap biasa saja. Namun, di balik senyum ramah Pak Raji, ada niat licik yang tersimpan rapat. Pak Raji terus mengamati, mencari celah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Hari demi hari, suasana di desa semakin tidak menentu. Kebaikan hati Pak Darto yang dulu dihargai, kini mulai dilihat dengan kecurigaan. Rasa iri dan keserakahan telah merasuki hati banyak orang. Pak Darto menyadari bahwa kemakmuran yang ia nikmati kini bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga ancaman yang tidak pernah ia duga. Desa yang dulunya damai kini terasa berbeda. Rasa iri dan desas-desus tentang keberuntungan Pak Darto telah menjadi topik utama di setiap sudut desa. Keberadaan telur emas yang diproduksi oleh ayamnya semakin mengundang perhatian, terutama bagi mereka yang dikuasai keserakahan. Di antara mereka, ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Pramana yang terkenal dengan ambisinya yang tak mengenal batas. Ketika cerita tentang ayam ajaib Pak Darto sampai ke telinganya, ia langsung merasa bahwa ayam itu harus menjadi miliknya. Tuan Pramana adalah pria yang licik dan penuh perhitungan. Ia tidak pernah ragu menggunakan cara apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam pikirannya, ayam Pak Darto bukan hanya sekadar hewan. Itu adalah kunci untuk menambah kekayaan yang sudah ia miliki. Ia mulai menyusun rencana untuk mencuri ayam tersebut tanpa meninggalkan jejak. Langkah pertama yang dilakukan Tuan Pramana adalah mengirimkan anak buahnya untuk mengintai rumah Pak Darto. Pada siang hari, mereka berpura-pura menjadi pedagang yang lewat, menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Mereka mengamati setiap sudut rumah Pak Darto, mencatat jadwal aktivitasnya, dan mencoba mencari tahu lokasi kandang ayam yang disebut-sebut sebagai sumber keberuntungan itu. Di malam hari, mereka mengintai dari kejauhan, memerhatikan lampu rumah yang menyala dan mati, mendengar suara-suara dari dalam rumah, dan mencatat setiap gerakan yang mencurigakan. Pak Darto, meski tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengintai, mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada rasa gelisah yang terus menghantui setiap langkahnya. Ia
seringkali merasa seperti ada mata yang mengawasi, bahkan ketika ia berada di dalam rumahnya sendiri. Instingnya mengatakan bahwa rahasia ayamnya tidak lagi aman. Kegelisahan itu membuat Pak Darto lebih berhati-hati. Ia mulai memperketat pengawasan terhadap ayamnya. Setiap malam, ia memeriksa kandang ayam lebih dari sekali, memastikan bahwa hewan itu aman. Namun, di balik semua usaha itu, ia tahu bahwa tindakan ini hanya bersifat sementara. Jika seseorang benar-benar berniat mencuri ayam tersebut, mereka pasti akan menemukan caranya. Dalam keheningan malam yang mencekam, Pak Darto akhirnya membuat keputusan sulit. Ia tidak bisa membiarkan ayam itu tetap berada di kandang yang mudah diakses oleh siapapun. Meski berat, ia memutuskan untuk menyembunyikan ayam itu di tempat yang jauh dari rumahnya. Tempat yang tidak akan terlintas dalam pikiran siapapun. Ia memilih sebuah gua kecil di tepi hutan, tempat yang jarang dikunjungi oleh warga desa. Gua itu tersembunyi di balik rimbunan pohon dan semak belukar, hanya dapat diakses melalui jalan setapak yang nyaris tidak terlihat. Dengan hati-hati, Pak Darto memindahkan ayamnya ke sana di tengah malam, membawa serta beberapa persediaan makanan untuk memastikan ayam itu tetap sehat. Ia menyiapkan kandang kecil di dalam gua, terlindungi dari hujan dan angin. Namun, meskipun ayam itu telah disembunyikan, rasa gelisah Pak Darto tidak sepenuhnya hilang. Pikiran tentang ancaman dari orang-orang seperti Tuan Pramana terus menghantuinya. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah solusi permanen. Cepat atau lambat, seseorang mungkin akan menemukan tempat persembunyian itu. Sementara itu, Tuan Pramana yang tidak mengetahui bahwa ayam tersebut telah dipindahkan, mulai melancarkan tahap berikutnya dari rencananya. Ia mengutus anak buahnya untuk menyusup ke rumah Pak Darto di malam hari. Mereka membawa peralatan untuk membongkar kandang ayam dan mengambil apapun yang mereka temukan di dalamnya. Namun, ketika mereka membuka pintu kandang, mereka hanya menemukan jerami kosong. Ayam itu tidak ada di sana. Berita tentang kandang kosong itu segera sampai ke telinga Tuan Pramana. Kemarahannya meluap, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa Pak Darto pasti menyembunyikan ayam itu di suatu tempat. Dengan kecerdikannya, ia mulai menyusun rencana baru untuk memaksa Pak Darto mengungkapkan rahasianya. Ia menyadari bahwa kesabaran dan strategi adalah kunci untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sisi lain, Pak Darto terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap kali ia pergi ke gua untuk memeriksa ayamnya, ia melakukannya dengan penuh kewaspadaan. Ia memastikan tidak ada yang mengikutinya, menggunakan jalur yang berbeda setiap kali. Namun, rasa tenang yang ia cari tidak pernah benar-benar datang. Ia mulai mempertanyakan apakah memiliki ayam itu benar-benar sepadan dengan risiko yang harus ia tanggung. Desa yang dulu menjadi tempatnya berlindung kini terasa seperti medan perang yang penuh ancaman. Dalam keheningan malam, di tengah suara angin yang menerpa dedaunan, Pak Darto seringkali merenung tentang jalan hidupnya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, keputusan yang akan menentukan masa depannya dan keluarganya. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa berharap bahwa ayam itu tetap aman, tersembunyi dari jangkauan tangan-tangan serakah yang mengintainya. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, Tuan Pramana yang telah lama menunggu kesempatan akhirnya menemukan tempat persembunyian ayam ajaib milik Pak Darto. Dengan bantuan anak buahnya, ia menyusuri jalan setapak yang tersembunyi di tepi hutan menuju gua kecil yang selama ini menjadi tempat perlindungan ayam tersebut. Berbekal peta kasar yang ia susun dari hasil pengintaian, ia berhasil mencapai tujuan tanpa terdeteksi. Saat melihat ayam itu di dalam kandang kecilnya,
Tuan Pramana tersenyum penuh kemenangan. Inilah kunci kekayaan abadi, pikirnya sambil mengangkat kandang dengan hati-hati. Tanpa memikirkan perasaan Pak Darto atau konsekuensi tindakannya, ia membawa ayam itu kembali ke rumah megahnya di desa lain. Ayam tersebut yang tampak kebingungan dan ketakutan diam dalam perjalanan. Sesampainya di rumah, Tuan Pramana segera menempatkan ayam itu di kandang besar yang mewah, jauh lebih megah daripada tempat tinggalnya di gua. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menjaga ayam itu dengan ketat. Namun, keserakahannya tidak mengenal batas. Ia ingin ayam itu segera menghasilkan lebih banyak telur emas. Dengan tidak sabar, ia mulai memaksa ayam tersebut bertelur setiap hari. Sayangnya, ayam itu tidak bisa memenuhi keinginannya. Tubuhnya yang kecil dan lemah tidak mampu menghasilkan telur emas dalam waktu singkat. Hari demi hari, Tuan Pramana menjadi semakin marah dan frustrasi. Ia mencoba berbagai cara untuk mempercepat proses, mulai dari memberi makan ayam itu dengan makanan mahal hingga menggunakan ramuan aneh yang katanya bisa meningkatkan kemampuan ayam tersebut. Namun, semua usahanya sia-sia. Dalam tekanan yang terus-menerus, ayam itu menjadi semakin lemah. Bulunya yang sebelumnya berkilau mulai kusam dan tubuhnya terlihat kurus. Tidak ada telur emas yang dihasilkan, hanya tatapan kosong penuh kelelahan dari mata ayam tersebut. Namun, Tuan Pramana yang buta oleh keserakahannya tidak menyadari bahwa tindakannya telah merusak keajaiban yang dimiliki ayam itu. Waktu berlalu dan bukannya menjadi lebih kaya, kekayaan Tuan Pramana justru perlahan menyusut. Biaya untuk perawatan ayam itu dan eksperimen-eksperimen yang ia lakukan menghabiskan sebagian besar hartanya. Para anak buahnya yang mulai kehilangan kepercayaan padanya, satu persatu pergi meninggalkannya. Rumah megahnya yang dulu penuh dengan kemewahan, kini tampak suram dan kosong. Pada suatu malam, ayam itu yang sudah sangat lemah menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berhasil keluar dari kandang dan terbang rendah melewati pagar yang sudah mulai rapuh. Tuan Pramana yang terlambat menyadari kepergian ayam itu hanya bisa berdiri terpaku dalam kegelapan. Kekayaannya telah lenyap dan kini ia kehilangan satu-satunya harapan untuk memperbaiki nasibnya. Ayam itu, meski telah bebas, tidak dalam keadaan baik. Tubuhnya yang lemah membuatnya sulit terbang jauh. Ia berjalan tertatih-tatih, melewati hutan, mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Di bawah cahaya rembulan, ayam itu terlihat seperti bayangan dari keajaiban yang pernah dimilikinya. Namun, meski dalam keadaan lemah, ayam itu terus bergerak seolah mencari jalan pulang. Di sisi lain, Pak Darto yang telah menyadari kehilangan ayamnya merasa sangat sedih. Ia tahu bahwa ayam itu mungkin telah dicuri oleh seseorang yang hanya peduli pada keajaiban telur emasnya. Perasaan bersalah mulai menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa terlalu bergantung pada kekayaan dari ayam itu telah membuatnya lengah dan mengundang bahaya. Beberapa hari kemudian, ayam itu ditemukan oleh seorang anak kecil di tepi hutan dalam keadaan terkulai lemas. Anak itu yang tidak mengetahui keajaiban ayam tersebut membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dengan makanan sederhana dan perhatian tulus, ayam itu perlahan mulai pulih. Namun, kekuatan ajaibnya untuk menghasilkan telur emas tidak pernah kembali. Tuan Pramana yang kini jatuh miskin hidup dalam penyesalan. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan segalanya. Ayam yang ia kira akan menjadi sumber kekayaan tak berujung malah membawa kehancuran pada dirinya. Sementara itu, Pak Darto belajar dari kesalahan yang ia buat. Kehilangan ayam itu menjadi pelajaran berharga
tentang bagaimana kekayaan sejati tidak hanya berasal dari benda atau keajaiban, tetapi dari kerja keras, kehati-hatian, dan kebijaksanaan. Hutan kembali sunyi seperti sedia kala. Ayam ajaib itu, meski tidak lagi menghasilkan telur emas, tetap hidup dalam kedamaian bersama keluarga baru yang memberinya kasih sayang tanpa pamrih. Dan dengan itu, kisah tentang keserakahan, kehilangan, dan pelajaran hidup pun berakhir dengan pesan yang mendalam bagi siapa saja yang mendengarnya. Waktu berlalu dengan perlahan setelah kepergian ayam ajaib dari rumah Tuan Pramana. Di desa kecil tempat Pak Darto tinggal, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun, hati Pak Darto masih diliputi rasa kehilangan. Ayam yang selama ini menjadi sumber keberkahan hidupnya telah hilang, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hewan kecil itu. Ia hanya bisa berharap bahwa ayam tersebut menemukan tempat yang aman dan tidak lagi menjadi sasaran keserakahan manusia. Di sisi lain, ayam ajaib yang pernah lemah kini mulai pulih di rumah keluarga kecil di tepi hutan. Anak yang menemukannya merawat ayam itu dengan kasih sayang, memberinya makan sederhana dan perhatian tanpa pamrih. Meskipun ayam tersebut tidak lagi menunjukkan tanda-tanda menghasilkan telur emas, keluarga kecil itu tetap menjaganya seperti bagian dari keluarga mereka sendiri. Suatu hari, ayam itu tampak gelisah. Ia sering memandang ke arah hutan, seolah mendengar panggilan yang hanya ia mengerti. Tubuhnya yang perlahan pulih kini kembali kuat, dan sayapnya mulai mampu mengepak dengan mantap. Dengan naluri yang mendorongnya, ayam itu akhirnya meninggalkan rumah kecil tersebut. Ia melintasi hutan yang sunyi, melewati jalan setapak yang sudah akrab baginya, menuju tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah sejati. Pak Darto yang sedang bekerja di ladangnya dikejutkan oleh sosok kecil yang muncul di ujung jalan. Ia terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayam itu yang ia kira telah hilang selamanya, kini berdiri di depannya. Mata ayam itu bertemu dengan mata Pak Darto, seolah mengatakan bahwa ia telah kembali ke tempat yang seharusnya. Dengan hati yang penuh syukur, Pak Darto mengangkat ayam itu dan membawanya kembali ke rumah. Kehadiran ayam ajaib tersebut membawa sukacita yang tak terhingga bagi Pak Darto. Namun, kali ini ia lebih berhati-hati. Ia menyadari bahwa keajaiban yang dimiliki ayam itu adalah anugerah yang harus dijaga dengan bijaksana. Ia menempatkan ayam tersebut di kandang yang lebih aman dan tersembunyi jauh dari pandangan siapapun. Setiap hari, ia merawat ayam itu dengan penuh kasih, memberinya makanan terbaik yang bisa ia sediakan. Seiring waktu, ayam itu mulai bertelur emas lagi. Namun, tidak seperti sebelumnya, telur-telur itu tidak muncul setiap hari. Pak Darto menyadari bahwa keajaiban ini tidak bisa dipaksakan. Ia menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang, karena baginya keberadaan ayam itu saja sudah cukup menjadi berkah. Dengan bijak, Pak Darto memutuskan untuk tidak lagi menjual semua telur emas yang ia dapatkan. Sebaliknya, ia menyisihkan sebagian untuk membantu orang-orang di desanya yang membutuhkan. Ia memperbaiki fasilitas umum, menyediakan bantuan bagi keluarga yang kesulitan, dan memastikan bahwa kehidupan di desa menjadi lebih baik. Namun, semua itu dilakukan tanpa menarik perhatian. Pak Darto belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa terlalu mencolok hanya akan mengundang masalah. Desa yang dulunya dipenuhi desas-desus dan rasa iri kini berubah menjadi tempat yang harmonis. Kebaikan hati Pak Darto menyebar ke seluruh penjuru desa, meski sumber kekayaannya tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Tidak ada lagi gosip atau rasa curiga yang mengintai. Warga desa hidup dalam kedamaian, saling membantu dan merasakan manfaat dari kemurahan hati Pak Darto.
Sementara itu, Tuan Pramana yang kini hidup dalam kesederhanaan juga mendapatkan pelajaran berharga dari pengalaman pahitnya. Kehilangan segalanya membuatnya menyadari bahwa keserakahan hanya membawa kehancuran. Meski ia tidak lagi menjadi bagian dari cerita ayam ajaib, ia perlahan mulai memperbaiki hidupnya dengan bekerja keras dan menjalani kehidupan yang lebih jujur. Ayam ajaib itu tetap tinggal di rumah Pak Darto, hidup dengan damai di bawah perawatannya. Meskipun keajaiban yang dimilikinya menjadi rahasia besar, ayam tersebut tidak pernah lagi merasa terancam. Pak Darto yang telah belajar dari kesalahan masa lalunya menjaga rahasia itu dengan hati-hati. Ia tidak lagi memandang ayam tersebut sebagai sumber kekayaan semata, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya ketulusan hati dan hidup yang sederhana. Dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman hidupnya, Pak Darto menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia tidak hanya dikenal sebagai pria yang makmur, tetapi juga sebagai teladan dalam berbagi dan menjaga harmoni. Desa itu pun hidup makmur bersama-sama di bawah naungan nilai-nilai yang dihidupkan oleh kebaikan hati dan ketulusan. Di akhir cerita, ayam ajaib itu tetap menjadi simbol dari pelajaran berharga tentang kehidupan. Bukan kekayaan yang berlimpah yang membawa kebahagiaan sejati, tetapi bagaimana kekayaan itu digunakan untuk kebaikan bersama. Pak Darto memahami hal ini dengan sepenuh hati dan ia menjalani hidupnya dengan damai, dikelilingi oleh cinta dan rasa syukur.